Halo, selamat pagi adik-adik. Kita boleh berkumpul dan berjumpa kembali pada pendampingan hari ini, tanggal 17 Oktober, dengan tema Menjadi Seperti Yesus. Nah, adik-adik, kakak harap kita mengikuti pendampingan dengan baik ya. Oke adik-adik, sebelum kita mulai pendampingan, mari kita dengarkan dulu lagu pembukaan. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berikan-Mu kepada kami berkat yang melalui kegiatan dan kami berkati Dia. Semoga kegiatan ini berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah sabda Allah yang dikutip dari kitab Markus bab 10 ayat 35 sampai 45. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Ya, kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang, kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi, hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut memerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia
juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah sabda Allah. Halo adik-adik, tadi kita sama-sama sudah mendengarkan bacaan dari Injil Markus. Nah, Kak Anas punya cerita buat adik-adik. Ada 3 orang anak, namanya Tini, Tono, dan Tito. Ketiga anak ini punya cita-cita yang besar adik-adik. Tini mempunyai cita-cita menjadi seorang dokter. Tono mempunyai cita-cita ingin menjadi pilot. Kemudian Tito mempunyai cita-cita ingin menjadi seorang pastor, seorang imam yang bisa mempersembahkan Ekaristi dan sakramen-sakramen dalam gereja Katolik. Adik-adik, ketiga anak ini, Tini, Tono, dan Tito punya cita-cita yang besar adik-adik. Nah, kita juga sama-sama telah mendengarkan dari bacaan Injil hari ini, bacaan yang sangat indah adik-adik. Yaitu di mana anak-anak Zebedeus, yaitu siapa adik-adik? Iya, betul adik-adik. Yakobus dan Yohanes. Yakobus dan Yohanes, mereka berdua mempunyai cita-cita yang besar, yaitu apa adik-adik? Kelak mereka ingin duduk di sebelah kiri Tuhan Yesus dan yang seorang lagi di sebelah kanan Tuhan Yesus. Pintar ya. Nah, adik-adik, lalu kata Yesus apa? Yesus mengatakan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, haruslah ia menjadi pelayanmu. Nah adik-adik, ternyata salah satu syarat untuk duduk di sebelah kiri Tuhan Yesus atau di sebelah kanan Tuhan Yesus itu menjadi pelayan adik-adik. Nah, kemudian Tuhan Yesus bilang apa lagi adik-adik? Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Nah, adik-adik, bagaimana sih supaya kita bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan, kita bisa melayani Tuhan? Bagaimana sih caranya? Apa kita harus jadi pelayan dulu, seperti pelayan-pelayan di restoran? Tidak ya adik-adik. Kita bisa melayani lewat apa? Satu, lewat doa. Mengapa lewat doa? Karena Yesus rajin berdoa kepada Bapaknya. Dengan Yesus mau kita melayani, kita mau menjadi seperti Tuhan Yesus. Nah, kalau kita mau menjadi seperti Tuhan Yesus yang melayani, kita harus mengikuti jejak Tuhan Yesus. Kita mau mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang Tuhan Yesus buat. Ya, seperti tadi, karena sudah sebutkan ya, satu doa. Lalu apa lagi adik-adik yang kedua? Tuhan Yesus rajin baca kitab suci. Ketika Tuhan Yesus rajin baca kitab suci, Tuhan Yesus ada di bait Allah, bisa bertanya jawab. Ya, waktu itu Tuhan Yesus masih seumuran dengan anak-anak sekami. Ya, Tuhan Yesus bisa bertanya jawab dengan para penatua-penatua agama di dalam bait Allah. Yang ketiga apa adik-adik? Yang ketiga, rajin ke gereja. Tadi mengikuti Ekaristi. Nah, mengapa rajin mengikuti Ekaristi? Karena Tuhan Yesus juga rajin pergi ke rumah ibadah. Ya, Tuhan Yesus rajin ke rumah ibadah. Tuhan Yesus rajin melakukan kebiasaan-kebiasaan saat itu ya. Bahkan Tuhan Yesus selalu mewartakan kabar sukacita di dalam rumah
nggak ada. Terus apa lagi adik-adik? Yang keempat, berbuat baik. Tuhan Yesus selalu berbuat baik. Tuhan Yesus perbuatan baik apa yang Tuhan Yesus buat adik-adik? Ada yang tahu adik-adik? Misalnya, apa adik-adik? Betul, Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Apalagi? Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan, dan banyak lagi adik-adik. Banyak sekali lagi mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus buat, penyembuhan-penyembuhan dan kebaikan-kebaikan yang Tuhan Yesus buat. Nah, itulah yang kita patut teladani. Lalu apa lagi adik-adik kebaikan terbesar yang Tuhan Yesus buat kita? Dalam Injil tadi dikatakan, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, menjadi tebusan bagi banyak orang berarti Tuhan Yesus menderita. Tuhan Yesus menderita di kayu salib untuk kita semua. Nah, adik-adik, dalam melayani kita punya banyak tantangan. Kita juga harus memikul penderitaan. Kita harus mau berkorban. Nah, berkorban dalam hal apa adik-adik? Kita bisa berbuat baik dalam banyak hal. Misalnya ya, ketika kita jalan di jalan, ada teman kita jatuh, kita bantu untuk membangunkan teman kita, mengangkat teman kita yang jatuh, kan kita tertawain. Yang kedua, misalnya kita lagi di jalan atau di rumah atau di gereja, ada tisu, kita lihat di lantai atau di bangku, kita angkat tisunya, kita buang ke tempat sampah. Itu juga melayani. Kemudian apalagi di rumah kita, misalnya adik-adik sudah bermain, mainannya dikumpulkan ke tempatnya. Lalu apalagi ketika adik-adik setelah selesai belajar, bukunya dirapikan dan disusun dengan baik, dan itu sudah meringankan pekerjaan orang tua, orang di rumah. Itu juga sudah melayani. Jadi banyak cara kita melayani adik-adik ya. Nah, adik-adik, kakak sangat berharap kita semua adik-adik selalu menjadi anak-anak yang selalu mau melayani. Kakak percaya adik-adik semua adalah anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Betul ya. Nah, sebagai penutup, kakak ingin mengutip kata-kata dari Santa Teresa dari Kalkuta. Lakukanlah setiap hal-hal kecil dan sederhana dengan cinta yang besar. Ya. Sekian dari Kak Anak adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya semua? Kakak harap adik-adik semua sehat dan selalu semangat ya. Nah, pada pagi hari ini kakak mau mengajak adik-adik semua untuk membuat rosario. Nah, bahan-bahan yang diperlukan adalah 2 buah sedotan yang berbeda warna, kemudian tali dengan panjang kira-kira 35 cm, kemudian salib. Ini dapat adik-adik buat dari karton atau dari kertas, dan tak lupa plester atau selotip. Nah, sekarang kita mulai ya. Sedotannya adik-adik gunting-gunting seperti ini. Kakak sudah gunting-gunting. Kemudian kita ambil tali, lalu kita mulai meronce rosario. Kita mengambil biji-bijinya, diselang-seling ya warnanya. Kita masukkan dari 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau sudah 10, adik-adik ikat ujung talinya seperti ini. Ikat seperti ini ya. Kalau sudah diikat, adik-adik mengambil lagi 2 biji sedotan, lalu dimasukkan pada masing-masing ujung tali. Jadinya seperti ini. Kemudian setelah itu kita ambil lagi 3 biji sedotan, kita masukkan seperti ini. 1, 2, 3. Nah, ini sudah jadi, sudah dimasukkan semuanya pada ujung tali. Kita tinggal menempel salibnya menggunakan selotip atau plester. Kalau talinya kepanjangan bisa digunting saja. Nah, seperti ini ya, ditempel salibnya. Lalu tinggal dirapikan. Nah, sudah jadi rosarionya. Adik-adik dapat melakukan di rumah dengan dibantu oleh orang tua atau kakak. Demikianlah kreativitas kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami selama pendampingan kami hari ini. Kami sudah mendengar firman, membuat kreativitas, dan memuji memuliakan nama-Mu. Ajarilah kami untuk selalu seturut dengan kehendak dan menjadi anak-anak Allah yang baik. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Walau hujan, walau badai, aku kan selalu percaya padamu. Siang hari atau malam gelap, percaya padamu sepenuh hati. Walau hujan, walau badai, aku kan selalu percaya padamu. Siang hari atau malam gelap,
adik-adik, kita sudah mendengarkan bersama firman Tuhan pada hari ini. Nah, kakak harap kita sebagai anak-anak sekami, anak-anak misioner, itu bisa menjadi seperti Tuhan Yesus ya, dengan saling mengasihi. Tuhan Yesus datang untuk mengasihi sesama dan untuk melayani, bukan untuk dilayani. Oke adik-adik, sampai jumpa ke pertemuan sekami berikutnya. Dadah. Salam misioner.